semuanya, kembali lagi di channel saya Nurali 1919. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang GIS atau yang biasa diperpanjang Geographic Informasi System atau yang dalam bahasa Indonesianya biasa disebut SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara detail apa itu GIS dan aplikasi apa saja yang digunakan dan untuk apa. Jadi untuk GIS sendiri atau SIG dalam bahasa Indonesianya yaitu kumpulan organisasi dari hardware komputer, software komputer, data, metode, dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, mengolah, memperbarui, menganalisis, dan mempresentasikan informasi bereferensi geografis. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan GIS? GIS dapat menjawab pertanyaan apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Contohnya, di mana saja daerah irigasi yang telah mempunyai jaringan irigasi teknis, atau bagaimana karakteristik sebaran curah hujan di daerah aliran sungai Garang. Itu semua tergantung dari kegunaan dari GIS tersebut dalam bidang apa saja. Sebagai contoh, untuk mengetahui tempat curah hujan di suatu daerah atau di mana tempat terbaik untuk membangun bendung dan seberapa luas atau waduk yang akan digunakan untuk menggenang sungai bila tidak ingin terjadinya banjir seperti itu. Itulah dari kegunaan GIS. Ya, secara besar seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada sedikit gambaran. Ini peta estimasi genangan bendungan Jatibarang. Jika bendungannya di sini, lokasi bendungannya di sini. Jadi kita akan membuat sebuah bendungan yang sudah kita rancang untuk mengetahui seberapa besar bendungan. Nah, selanjutnya yaitu ini untuk data grafis, model data GIS. Data GIS terdiri dari data grafis atau yang bisa disebut data yang menggambarkan bentuk atau penampakan objek di permukaan bumi. Dan data atribut, yaitu data deskriptif atau yang secara nyata nilai dari data grafis tersebut. Jadi ini sangat bergantung. Data grafis itu adalah gambarannya, dan data atribut adalah nilai dari data grafis tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya dalam GIS, petanya satu tapi informasinya banyak. Nah, ini ada beberapa contoh peta. Memang petanya satu, cuman informasinya banyak. Seperti yang ini. Ini untuk dataran tinggi atau dataran rendah. Dan ini untuk seperti itu. Ini ya banyak informasi yang akan kita dapat di dalam GIS ini. Selanjutnya yaitu struktur data GIS. Struktur data GIS terdiri dari struktur data vektor dan struktur data raster. Data vektor contohnya seperti ini dan data raster contohnya seperti ini. Struktur data vektor adalah sebuah struktur data di mana objek dapat disimbolkan. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, point data well, ya. Ini kita bisa gambarkan di sini berbentuk bulat hitam, line data roads ini seperti garis panjang. Jadi bisa disimbolkan sebagai sebuah titik, garis, atau poligon sesuai dengan karakteristik objek tersebut.
Nah, untuk struktur data raster adalah sebuah struktur data di mana objek disimbolkan sebagai kumpulan piksel dengan nilai tertentu pada setiap pikselnya. Nah, ini seperti kalau di dalam Microsoft Excel ada bagian-bagiannya. Gambaran dari setiap kotak ini terstruktur dengan nilai tertentu pada setiap pikselnya. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan agar GIS dapat bekerja? Perangkat keras GIS meliputi perangkat keras untuk input data, pemrosesan data, dan output analisis. Untuk perangkat keras untuk input datanya, seperti contoh kamera atau handphone bisa, atau yang sudah terkenal sampai saat ini, teknologi terkenal sampai saat ini yaitu drone. Itu sangat banyak sudah digunakan untuk perangkat keras untuk GIS. Dan untuk pemrosesan datanya ya seperti biasa, komputer, laptop, dan lain-lain. Dan untuk output analisisnya ya seperti yang sudah tersebar di dunia maya maupun di dunia nyata, yaitu peta atau map atau Google Map. Ya, jadi seperti itu untuk menganalisis dari hasil GIS kita. Nah, untuk software GIS, pelaksanaan pekerja GIS, input, penyimpanan, pengolahan, analisis, presentasi data, dan informasi. Ini saya ambil software yaitu ArcMap, ArcInfo. Ini tools menunya, data view, dan ini layer-layernya. Selanjutnya, untuk software GIS, di sini ada beberapa software GIS yang bisa kita dapatkan untuk menganalisis GIS tersebut. Untuk yang berbayar yaitu Esri ArcView GIS, Esri ArcGIS berserta dengan link-linknya. Dan untuk freeware atau open source yang gratis ada iLouis, Udic, Grace, dan lain-lain. Ini beberapa software yang bisa kita gunakan untuk menganalisis GIS. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana GIS bekerja? Nah, di sini udah ada beberapa topologi input data. Seperti di sini tabel ini semua hasil dari GIS. Yang pertama kita masukkan dengan cara scanning, digitasi, entering data atribut, editing, pembangunan topologi, transformasi proyeksi, dan lain-lain. Setelah kita input, kita akan menyimpan datanya, terus kita perbarui lagi dan diproses. Data manipulasi dan analis. Dan cara ada beberapa bagian di sini yaitu overlay, dissolve, clip, buffer, interpolasi, pengukuran, query, join table. Nah, di sini akan kita edit sedikit tapi banyak. Selanjutnya output, yaitu data pengeluaran yang seperti sudah kita lihat, yaitu ada table, peta, laporan, dan soft copy. Nah, itulah cara GIS bekerja. Selanjutnya yaitu konversi informasi analog ke digital. Nah, kalau dalam format vektor yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yang vektor itu bisa kita gunakan dengan cara vektor itu dengan simbol-simbol peta analog, digitizer, dan data digital. Dan untuk format raster yaitu peta analog, scanner, on-screen, digitizing, dan data digital. Itu cara mengonversikan informasi analog ke digital. Nah, ini
contoh on-screen digitizing data dasar. Ini dari gambaran dari atas. Terus untuk contoh digitasi jalan utama dan sungai. Ini jalan utama yang merah dan sungai yang biru ini. Jadi kita bisa mengetahui jalan mana yang akan kita lalui atau sungai apa yang sedang kita lewati, seperti itu. Nah, ini untuk digitasi bidang tanah. Bidang tanah itu yang kuning-kuning ini. Nah, itu tanah-tanah yang bisa kita lewati maupun kita tempati, seperti itu. Nah, ini contoh hasil akhir data spasil GIS seperti ini. Jika sudah lengkap semua seperti yang tadi, nah, akan disempurnakan di seperti ini. Terlihat, nah, yang merah-merah ini jalannya, biru sungai, dan ini bidang tanahnya yang kuning. Dilanjutkan proses input data atribut dan penyimpanan data yang tersimpan dapat dipanggil kembali dan dianalisis untuk kepentingan tertentu. Nah, untuk selanjutnya kita proses ini jalan apa di sini, ini rumahnya siapa, seperti itu. Ini sungai apa namanya, seperti itu. Nah, untuk contoh analis dalam GIS overlay, contoh overlay pemukiman rawan bencana di kota Garut dan sekitarnya. Contoh query daerah irigasi dengan luasan tertentu. Ini contoh analisnya. Contoh analisanya yaitu seperti di kota Bekasi, itu rawan bencananya di kota mana atau di mana, seperti itu. Bisa kita simpulkan seperti itu. Dan untuk contoh query-nya daerah irigasi dengan luasan tertentu. Ya, seperti daerah di Jakarta dengan pemukiman paling padat, seperti itu, tidak ada ini. Jadi bisa kita analisa dalam GIS seperti itu. Nah, aplikasi GIS di lingkungan Kemenpu, Kementerian. Di sini ada satu Sigipu, bisa kalian buka ini juga, sekalian cari. Aplikasi Sisda Ditjen Sumber Daya Air, aplikasi Jaringan Jalan Nasional, aplikasi WebGIS Ditjen Cipta Karya. Nah, itu aplikasi yang ada di lingkungan Kemenpu. Nah, itulah sebagian besar pengertian dan jalur-jalur dari GIS. Jika ada saran, pertanyaan, masukan, dan kritikan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.